Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Iza di pelajaran PAI kelas 4. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, solih dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pekan kemarin kita melaksanakan penilaian harian PH, maka hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Ayo tertib sholat. Anak-anakku yang hebat, simaklah video berikut dan selamat belajar. Pengertian tentang sholat. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari seperti yang sudah tertuang dalam rukun Islam yang kedua. Sholat memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib, terdiri dari ucapan dan gerakan yang awalnya diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Sholat mempunyai arti berupa gambaran jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, yang juga dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah serta ikhlas yang didasari dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Hukum sholat memiliki hukum yang dapat dikategorikan sebagai sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan atau dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan atau disunahkan namun tidak diwajibkan. Melaksanakan sholat tidak dapat dilakukan jika Anda tidak memiliki ilmunya. Anda haruslah mengetahui mengenai syarat sholat wajib yang terpenuhi dalam melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu pertama Islam, yang kedua balaig, yang ketiga berakal. Tidak hanya syarat wajib, terdapat juga syarat sah sholat yang perlu diperhatikan. Syarat sah sholat yang pertama yaitu sucinya badan dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat dengan pakaian suci, yang ketiga berada di tempat suci, yang keempat tahu pasti terhadap waktu masuknya sholat, yang kelima yaitu menghadap kiblat. Pada video ini akan dibahas mengenai tata cara gerakan sholat yang benar. Yuk simak penjelasannya. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat. Kemudian takbir sambil membaca Allahu Akbar. Lalu bersedekap membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Quran lainnya. Ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu berdoa membaca Rabbana lakal hamdu. Sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud dan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Tahiyat awal dan kemudian tahiyat akhir. Perhatikan cara duduk dan jari telunjuknya. Diakhiri mengucap salam dengan tengok kanan dan tengok kiri. Demikian tadi penjelasan awal tentang pelajaran sholat, antara lain makna sholat, manfaat sholat, syarat sah dan syarat wajib sholat,
serta tata cara gerakan sholat yang benar. Begitu pentingnya sholat sehingga ada istilah atau diumpamakan seperti timbangan, bahwa baik atau buruknya seluruh amal perbuatan seseorang itu timbangannya sama atau berbanding lurus dan bisa dilihat dari kualitas baik atau buruknya sholat seseorang. Selanjutnya, anak-anakku yang sholih, setiap orang pasti memiliki pengalaman pribadi, sholat berjamaah di rumah maupun di masjid yang tentu saja berbeda-beda untuk diceritakan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Berikut ini adalah salah satu contoh menceritakan pengalaman pribadi sholat berjamaah di masjid sekitar lingkungan rumah. Kali ini Ustazah akan bercerita tentang anak mengenai pengalaman sholatnya di rumah atau di masjid. Oke, kita simak sama-sama ya. Ada sebuah keluarga kecil nan bahagia, terdiri dari ayah, ibu, Nisa, dan Rizal. Pagi itu, azan subuh telah berkumandang merdu, sangat terdengar sekali oleh Rizal dan keluarga. Ayah, ibu, dan Rizal sudah terbangun sebelum azan subuh terdengar. Namun, pintu kamar Nisa masih tertutup. Lalu, Nisa pun akhirnya dibangunkan Bang Rizal secara perlahan-lahan. Nisa, bangun yuk. Waktunya sholat subuh nih. Pintu kamar Nisa belum terbuka. Nisa, assalamualaikum. Ayo bangun dek. Sholat subuh dulu. Pintu kamar Nisa masih tertutup. Abang Rizal punya ide nih. Diambilkannya semprotan air yang berisi air keran. Lalu perlahan-lahan Rizal membuka pintu kamar Nisa dan disemprotannya sedikit air ke wajah Nisa. Duh, Nisa mimpi hujan ya. Nisa pun perlahan-lahan membuka matanya dan terbangun. Tapi kalau mimpi kenapa basah beneran sih? Apa jangan-jangan kamar Nisa bocor? Dari bawah tempat tidur Nisa muncullah Abang Rizal. Ternyata ini kerjaannya Abang Rizal ya. Nisa gak suka lagi enak-enak tidur malah dibangunin. Udah aku mau bobo lagi aja. Ya Nisa, bukannya malah bangun, malah tidur lagi. Sebentar, Abang Rizal mau ambil handphone nih. Ntar ya, Abang mau foto kamu. Abang mau kirimin foto kamu ke gurunya Dek Nisa. Bilang aja, Nisa susah diajak sholatnya. Gak mau. Ya deh. Nisa mau bangun nih, tapi jangan dipoto ya. Nisa takut dimarahin sama bu guru bang. Ya dek, masa sholatnya karena ibu guru? Sholat itu harus lillahi ta'ala. Harus ikhlas karena Allah. Oke deh. Permisi, Nisa mau sholat subuh dulu. Nah gitu dong. Itu namanya adik abang yang cantik. Abang bisa aja. Ya wis dek, ditunggu ibu tuh untuk sholat berjamaah. Abang mau pergi ke masjid sama ayah. Nah besok-besok jangan sampai abang semprot lagi ya. Iya. Terima kasih abangku yang ganteng. Alhamdulillah akhirnya Nisa pun sholat berjamaah bersama ibu di rumah. Sedangkan Abang Rizal sholat bersama ayah di masjid. Setelah menyimak dan mendengarkan contoh menceritakan pengalaman pribadi sholat berjamaah tersebut, maka tugas kalian adalah silahkan dikerjakan tugas terstruktur 3 yang ada di map tugas kalian. Anak-anakku yang hebat, selamat mengerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Marilah kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan Ustazah, jagalah sholat kalian. Biasakan sholat dengan khusyuk dan tertib. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.